Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi fikih tentang balik. Balik secara bahasa artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu kalau perempuan ditandai dengan haid. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Dan untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Adapun dalam usia 15 tahun belum mengalami haid maupun ihtilam, bila batas usia tersebut itu sudah balik. Pengertian haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman agak kental. Waktu terjadinya haid. Waktu minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari. Dan maksimal lama waktu haid itu adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita haid minimal 9 tahun sampai ia mengalami menopause, yaitu sekitar usia 50 tahun. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid itu disebut sebagai darah istihadhah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadhah terjadi dalam kondisi 1. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. 2. Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. 1. Sholat. Wanita yang sedang haid tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, puasa. Wanita yang sedang haid tidak diwajibkan untuk puasa, namun diwajibkan untuk mengqadha puasa wajibnya. 3. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah, tapi boleh melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumrah, dan lain-lain. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima, iktikaf atau berdiam diri di masjid.
Sedangkan mimpi basah atau ihtilam, yang pertama, A. Terjadinya mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Yang B. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah. Hal-hal yang dilarang bagi seorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Seorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi, apabila ada seseorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum suci. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub antara lain: 1. Salat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, 4. Iktikaf, berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekedar melintas masih diperbolehkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.